Selamat pagi ibu-ibu yang berbahagia. Kita akan memulai persekutuan hari ini. Mohon untuk supaya kita bisa kusuk dan kita bisa menikmati, kita silent HP kita masing-masing. Juga kepada saudara persekutuan ini lewat YouTube, selamat menikmati firman Tuhan dan persekutuan ini. Mari kita sebelum meneruskan, kita bersaat teduh. Selesai. Ibu-ibu yang kekasih, kita berkumpul di sini adalah orang-orang yang paling berbahagia ya, karena bisa menikmati cinta kasih Tuhan. Bisa menikmati seperti ini, seperti contohnya saya yang hanya tidak rutin ya. Nah, bagi semua ibu-ibu yang bisa, mari kita secara rutin ikut serta di dalam persekutuan wanita ini. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Kami Puji dengan riang. Persekutuan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur Tuhan yang mengasihi kami, yang memberi kami kerinduan untuk hadir di tempat ini. Ya Tuhan, kami ingin bersekutu bersama saudara-saudara kami seiman. Kami ingin maju bersama di dalam firman-Mu, di dalam kasih-Mu. Dan kami datang pada pagi hari ini, kiranya Engkau saja yang
mengampuni segala kelemahan kami dan dosa kami. Dan Tuhan layakkan kami berdiri di tempat ini dan memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu serta bersekutu dengan saudara-saudara seiman kami, sehingga kami boleh kuat di dalam kekuatan Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami juga ingat akan teman-teman kami yang belum datang. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai seperti Tuhan menyertai kami tiba di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Bapa, pimpinlah persekutuan kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sehingga kami boleh pulang dengan sukacita yang daripada Tuhan. Bukan sukacita karena memiliki sesuatu, bukan sukacita karena hal-hal yang kami dapatkan secara dunia, tetapi kami boleh mendapatkan hati Kristus yang senantiasa dekat dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Amin. Mari dengan tetap berdiri kita akan memujikan layak dipuji, Yesus Kristus yang mati bagi kita. Layak kau terima puji, hormat dan kuasa penuh. Segala sesuatu telah kau ciptakan seturut dengan maksud-Mu. Anak domba yang tersembelih itu sudah menghapuskan dan memberikan kita kuk yang ringan, beban yang enak ya. Layak kau terima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. Engkau jadi korban demi dunia ini, dan kami telah kau tebus, dan kami menjadi imam dan raja di kerajaan-Mu. Silakan duduk ibu-ibu. Benar, kita orang yang berbahagia karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menebus. Kalau kita, para ibu di sini pasti mengalami hal yang sama. Kesulitan-kesulitan sejak anak-anak kecil, menjelang remaja, dewasa, pemuda, semua ada masa-masa di mana kesulitannya lain-lain. Semua mengalaminya. Tetapi kalau dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu melewati itu dengan baik. Ya. Tetapi karena kekuatan Allah yang tadi kita lakukan, itulah yang menjadi kekuatan kita. Saya dengan lagu yang pertama tadi, dikatakan bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Jadi bunga itu paling rindu sama matahari ya. Ketika ada matahari, apalagi yang namanya bunga morning glory ya, bersih, dia akan mekar ketika ada sinar ya. Nah demikian juga kita, ketika kasih Allah, kita mengingat Kristus yang sudah mati bagi kita,
kesulitan kita itu hilang lenyap, ya, digantikan dengan kekuatan. Tiap hari Tuhan memberikan kekuatan yang baru, ya. Tiap pagi kalau di depan rumah saya itu ada burung yang hanya nyanyi setengah 6 sampai jam 6. Burung kutilang, bener itu, ya. Jadi wah, itu menghibur saya, ya. Terus saya sampai ingat lagu, ih bener ya, itu Ibu Sud yang ngarang burung kutilang bernyanyi, bener ini realita. Dia nyanyi. Hanya seperti itu, tapi membuat hati kita pagi hari itu sukacita. Dia menyanyi, kita pun umatnya menyanyi. Dan kesulitan itu menjadi sirna. Dan hari itu kita maju dengan berani. Ya, seperti hari ini kita akan menerima tema ratapan derita. Kayaknya kok berat amat ya. Namun itu menjadi ringan ketika nanti kita habis mendengarkan Bapak hamba Tuhan ya yang menjelaskan ya. Sebelum kita nyanyi lagu ini, kita ini berbahagia karena hari September ini bulan misi. Nah, kita perhatikan siapa-siapa yang ada di sekitar kita, ya. Kita bisa memberikan kasih. Ketika orang dikasihi, dia akan apa yang di hatinya sakit itu hilang ya. Coba seperti itu ya. Kesempatan yang indah buat kita. Siapa ya yang bulan ini kita mau menangkan bagi Kristus ya. Kita akan bersama-sama, mari semua memperhatikan sekitarnya ya. Ratapan derita ya. Ratapan berkat ya. Sorry ya, tadi salah. Saya pikirannya ratapan derita. Karena saya ingat, oh ya sebelum saya ini nats pembukaan dari persekutuan ini saya ambil dari Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhan itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Firman Tuhan ini sungguh ya dan amin. Yang seperti tadi saya katakan, semua ibu-ibu masih mengalami kesulitan-kesulitannya. Namun ketika kita kaki kita dibuat kayak kaki rusa yang berjejak di bukit ya, jadi lincah dan kuat gitu ya. Seperti itulah kekuatan dari Allah. Itu juga dialami oleh lagu yang nanti akan saya nyanyikan. Saya yang bungsu, dia mengalami kesulitan yang cukup hebat ya. Buat seumurnya dia ya, kalau buat seumur kita mungkin apaan nih ya. Ya, namun puji syukur pada Tuhan. Dia waktu itu dia pelayanan karena dia flute, dia mempersiapkan lagu Near to the Heart of God. Itu belum ada masalah. Ketika datang masalah itu sehari sebelum dia pelayanan, dia tetap datang ke dalam pelayanan itu dan dia memainkan lagu itu dan dia mengamini lagu itu ya. Ini mah hanya dengan dekat dengan Tuhan saja itu pelabuhanku. Wah, indah sekali ya. Wah, indah sekali. Jadi itulah yang menjadi kekuatan. Ibu-ibu, kita berbahagia sejak kecil kita taruh anak kita di sekolah minggu, waktu remaja kita taruh dia di remaja,
waktu dewasa, di dewasa, waktu seusia ibu-ibu seperti ini di Komisi Wanita, alangkah bahagia dan indahnya ya. Semua untuk segala sesuatu ada masanya. Marilah kita perhatikan terutama keluarga kita, apakah anak-anak kita sudah pada tempatnya masing-masing untuk bertumbuh ya. Kalau saya di gereja jumpa anak, ada remaja di kebaktian dewasa, kecuali kebaktian untuk kebersamaan, saya akan, Dek, kamu nggak ke remaja ya, karena benar itu usia remaja, baiklah kita ke remaja, usia ke dewasa ke dewasa, seperti itu ya. Nah itu ibu-ibu, seperti saya ini, hari ini adalah sebetulnya hari terakhir saya di Komisi Wanita ya, karena saya akan masuk ke lansia ya. Karena saya sudah berusia 60 ya, sudah saya kudu pergi ke lansia karena itu tempat saya ya. Nah, dan saya akan mau bertumbuh di sana ya. Demikian ya. Sebelum kita akan menyanyikan lagu untuk persiapan firman Tuhan, Near to the Heart of God. Dekat di hati Yesus. There is a place on quiet rest, near to the heart of God. Tempat di mana dosa tidak bisa menyentuh. Satu-satunya penebus kita yang hidup, yang dikirim Allah Bapa dalam dunia ini. Di mana ada tempat yang nyaman. Hanya dekat dengan Yesus. Ada tempat yang paling membuat kita tumpuannya. Diri kita kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Seberapa dekatnya Engkau kepada kami. Bahkan kadangkala di dalam doa jerit di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Setidaknya kali mengingat bahwa Engkau adalah satu-satunya pribadi yang tidak pernah kami terlalu lelap di dalam segala kegelapan
Kami tidak lagi bisa melihat Engkau yang begitu dekat, langkah bersamamu, meraih berkat yang Kau sediakan. Tuhan, kami ingin kata kepada Kau tidak pernah berubah, yaitu mengangkat kami masuk ke dalam kemuliaan. Kami berdoa dan menyerahkan hati dan pikiran. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu. Apa kabar? Oh, luar biasa ya. Senang mendengar luar biasa. Ya, sebaiknya saya memperkenalkan diri lagi kali ya. Saya Beni Dewanto, ya. Bersyukur apa yang ditampilkan nggak ada embel-embelnya GKI BSD ya. Mungkin yang di e-flyer tuh ada, sebetulnya nggak apa-apa juga karena memang dari dulu saya anggota GKI BSD. Tapi kalau membaca mungkin orang, oh ini hamba Tuhannya dari GKI. Di luar gereja, ibu-ibu. Dan yayasan ini sebenarnya tidak yang berbadan hukum sehingga muda, anak-anak muda yang di dalam kesulitan gitu. Jadi apa? Ratapan berkat. Oh, tadi ratapan penderitaan. Tanya ini ya, WL ya. Nggak apa-apa ya, cuman salah diksi aja. Ya, rata keluarga Kristen. Sedikit pun nggak ada, mengherankan. Sekian puluh tahun ibu nggak ada ratapan, enggak. Meratap. Kemudian dia terdiam dan akhirnya mampu mengeluarkan kata-kata. Ibu-ibu yang kasih Tuhan, ratapan tuh kadangkala seperti sesuatu yang ada beberapa pihak yang mengatakan kita tengking, miskin kita tengking, sakit. Inilah melalui ratapan. Buka satu bagian dari Matius 15. Jadi agak grogi ya. Matius 15 ayat 21 hingga 28. Saya bacakan untuk setiap kita. Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Saya membacakan dari perjanjian TB2 ya, Alkitab yang baru. Mungkin ada perbedaan dengan ibu-ibu. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berteriak, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Namun Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi karena ia berteriak-teriak dan mengikuti kita." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat
dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jawab Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari kita lihat dulu ya. Di mana sih di sini ada kata-kata ratapan itu dari mana? Gitu ya. Ratapan si ibu Kanaan. Ibu-ibu, kalau disebut sama Alkitab disebut dengan Kanaan ya. Kalau dari Markus disebut dia masih keturunan orang yang ini dia. Perempuan Siro-Fenisia, masih keturunan Yunani gitu ya kalau dari Markus disebutnya ya. Tapi dari Matius itu disebut Kanaan. Kanaan itu termasuk bangsa atau suku bangsa yang dikatakan di kitab Ulangan sama Tuhan agar bangsa Israel menghindar dari orang-orang Kanaan. Gitu ya. Jadi itu termasuk orang-orang jahat begitulah ya. Nah, orang-orang Kanaan itu kalau ketemu sama orang-orang Israel ya jadi inilah ya, disingkirkan sedemikian rupa, enggak dianggap, wah ini bukan kaumku gitu ya. Bahkan ada orang-orang memperlakukan orang Kanaan itu seperti perbedaan stratanya, aku manusia, kalian anjing. Gitu. Makanya ada kata-kata anjing ya. Walaupun di sini Tuhan Yesus mengatakan kata anjing ini bukan seperti kita ngomong anjing lu gitu, enggak. Tapi kata anjing yang dipakai itu kata anak anjing gitu, anjingnya lucu gitu ya. Tapi tetap aja anjing, tapi enggak kasar begitu. Tapi yang mendengar tahu maknanya bahwa di situ secara budaya ada perbedaan antara orang-orang pilihan Israel dengan bangsa Kanaan, dan ini adalah perempuan Kanaan. Jadi kalau kita memahami itu, kita akan bisa melihat ratapannya kayak apa begitu ya. Mendekati Tuhan Yesus yang dikelilingi oleh murid-muridnya yang merasa punya strata sosial, aku adalah orang-orang pilihan, mendekatinya aja udah itu sebuah ratapan. Menderita loh, masuk gak ya? Teriak gak ya? Gitu ya. Ketika saya menyiapkan ini, saya nanya sama Tuhan, Tuhan apa ya? Gitu ya. Benar ya begitu Tuhan? Iya ya, yang datang nanti jemaatnya ibu-ibu ya. Jadi setidaknya sensenya antara ayat ini dengan ibu-ibu mungkin bisa terasa. Bagaimana perjuangan seorang ibu nekat masuk, aku tanggung ratapan itu demi anakku. Itu berat. Dan ratapan itu begitu sakit. Bayangkan, mari kita lihat ya. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berteriak. Kata berteriak di sini itu seperti menangis, menjerit yang keras sekali. Tuhan. Karena crowd atau kerumunan orang itu adalah kerumunan orang-orang dalam tanda kutip ya. Orang-orang benar, orang-orang pilihan. Sehingga dia perlu berteriak sekuat mungkin untuk meminta perhatian Tuhan Yesus dan menyingkirkan semua suara-suara yang berkata, "Hei, ngapain ke sini?" Dia harus mengalahkan itu. Kekuatan dia menjerit, "Tuhan!" Itu adalah muncul didapat dari energi ratapan. Ratapan akan memungkinkan kita untuk melakukan yang tadinya kita nggak masuk akal. Ibu-ibu, mungkin di antara ibu-ibu juga memiliki sebuah kisah penderitaan yang tak terduga. Penderitaan yang sedemikian cepat tiba-tiba masuk dalam kehidupan ibu-ibu dan itu tidak pernah disiapkan sebelumnya. Kaget gitu ya. Kayak misalnya apa ya, pandemi begitu ya, kaget begitu. Loh. Semua usaha mati begitu. Mengejutkan. Tidak ada yang menduga
Tetapi di balik itu sebenarnya ada kekuatan. Nah, disinilah diperlihatkan oleh perempuan Kanaan itu, dia berteriak, "Kasihanilah aku ya Tuhan." Apakah dia dari orang yang bukan bangsa pilihan, dia tahu Tuhan Yesus itu Tuhan? Enggak juga. Kata Tuhan di sini Tuan gitu ya. Pokoknya yang kelihatan kayak ningrat-ningrat gitu ya, itu pasti Tuan lah begitu ya. Sederhananya begitu, makanya dia menjerit, "Tuan, kasihani aku," gitu ya. Tetapi kata Tuan di situ mau nggak mau ditulis Tuhan, karena dari zaman dulu kata Tuhan itu sama dengan tuan, majikan yang tinggi gitu ya. "Tuan, kasihanilah aku." Tetapi kemudian dia mengatakan anak Daud, di situ ada kata-kata anak Daud. Artinya begini Ibu-ibu. Ayat ini diperlihatkan bahwa di dalam ratapan itu ada sebuah kehancuran, kemudian ada proses yang membuat karena ratapan itu, penderitaan itu, seseorang mampu memiliki sebuah keinginan. Saya ulangi Ibu-ibu ya. Di dalam penderitaan, setiap manusia diberikan anugerah keinginan mencari, keinginan pulih. Itu sebetulnya anugerah. Di luar penderitaan, keinginan mencari, keinginan untuk pulih, itu tipis banget kualitasnya gitu. Keinginan itu tipis banget, karena udah enak, udah nyaman. Tapi kalau kita susah dan super susah, super meratap, super menderita, maka hasrat untuk mencari itu powerful, tinggi sekali begitu. Sehingga sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin dikerjakan akhirnya bisa membuatnya mungkin. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, belum lama ini saya pulang dari Boyolali gitu ya. Kebetulan yayasan kami namanya CWP melayani ada 1 jiwa di Boyolali. Ya namanya misi ya. Mau kemana juga dikejar begitu ya, walaupun 1 orang. Ke sana, dari 1 orang itu ketemu dengan 5 orang. Dari 5 orang itu, tadi Ibu Inge lansia ya. Tadinya saya berharap ketemu anak-anak muda begitu ya. Lawong yayasan kami itu jelas-jelas di akte mengatakan segmen kami itu anak muda. Tapi kok begitu sampai sana dikasihnya lansia begitu. Apa penampilan saya udah lansia begitu ya, saya pikir ya. Itu ada 3 orang lansia dan 2 orang hamba Tuhan. Ya udah ikutin aja lah pertemuan itu. Ternyata dari 1 orang itu, 1 orang ibu, dia itu rupanya datang kepingin ikut dalam program itu karena dia ingin melepaskan ratapan. Ratapannya adalah dia seorang ibu yang sejak awal menikah, suaminya itu pengacara. Pengangguran banyak acara, kemudian KDRT, judi, mabuk, lengkap lah ya, sampai main perempuan. Dan katanya sekarang sih kalau judi mabuk sudah enggak, tapi main perempuan kayaknya masih Pak. Nah, keinginan dia untuk memperbaiki, memampukan ibu itu masuk ke dalam gereja. Keinginan dia untuk melepaskan semua penderitaan itu demi anaknya, memampukan dia untuk bisa sharing, memampukan dia untuk mampu bercerita, memampukan dia untuk akhirnya ratapan itu mau disuarakan seluas-luasnya untuk menjadi sebuah kesaksian. Enggak mudah ya, itu kan aib ya, sangat aib. Kemudian dia mampu untuk menceritakan, bahkan mendorong anaknya juga ikut di dalam pelatihan itu. Baik ibu-ibu, mari kita kembali ke firman Tuhan. Sehingga dia mengatakan, anak Daud, dia sangat yakin bahwa orang yang didatangi itu Yesus adalah keturunan orang benar, yaitu keturunannya Daud. Maka dia berkata anak Daud, padahal belum tentu orang-orang di sekitarnya melihat Tuhan Yesus itu sebagai anak Daud, yaitu Mesias. Mereka kebanyakan juga mau ikut Tuhan karena kepingin dapat berkat, makanan berlimpah, mujizat begitu ya. Tuhan tahu bahwa orang-orang yang ngikutin dia tidak menyadari sepenuhnya bahwa aku ini adalah juru selamat. Tetapi di dalam ratapan, ketika putus asa,
melihat Yesus, maka muncullah itu roh yang meyakini bahwa yang aku lihat adalah Mesias, anak Daud itu. Sehingga dia bisa berkata, anak Daud, anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Kata sangat menderita ini menggambarkan sudah sedemikian lama anak perempuan itu kerasukan setan. Ibu-ibu mungkin di antara ibu-ibu pernah mendengar saya memberikan kesaksian. Saya dulu waktu kecil kelas 5 SD 1 tahun terikat di dalam ya ini kerasukan setan. Kesurupan ya 1 tahun sampai saya nggak naik kelas. 3 bulan sekolah selebihnya di bawah hilir mudik sama orang tua saya ke dukun sana, ke dukun sini, ke dukun sana gitu ya. Alhasil di bawah dukun sekarang saya jadi dukun juga ya, dukun rohani begitu ya. Nah, jadi bisa terbayang ya, waktu 1 tahun itu pun udah capek begitu ya. Di mana-mana pojok sana ada daun kelor lah, ada kopi lah, nanem telur angsa lah. Aduh, jenuh rasanya, capek. Kalau maghrib begitu ya pada masuk kamar, kemudian gelap-gelapan, kemudian manggil dukun gitu, dia minum bir, disemprotkan buh gitu ya. Tidak nyaman. Tidak nyaman, itu setahun ya nggak nyaman. Nah ini bagaimana waktu saya membayangkan, anakku sangat menderita, lebih dari 1 tahun. Keputusasaan itu merupakan ratapan dari perempuan Kanaan itu. Itu satu ya, ratapannya perempuan itu ya. Habis itu dia nambah meratap loh, tambah menderita loh. Ketika dikatakan di ayat 23, namun Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lama-lama bisa nangis gitu ya. Nggak menjawab. Tetapi ibu-ibu kalau kita membaca Alkitab, tatkala Yesus diam, tatkala Yesus bertindak, itu ada pesan bagi orang-orang sekeliling. Dia menyampaikan pesan kepada murid-muridnya. Mengapa dia diam nanti dikatakan di belakang. Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu karena tidak menjawab, perempuan itu terus teriak-teriak ya. Dengan porsi kekuatan ratapan yang lebih lagi. Kemudian murid-muridnya berkata, Tuhan pergi, suruh dia pergi. Gitu ya. Nah pada saat itulah Tuhan berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Perempuan itu mendengar nggak? Mendengar karena sudah mendekat. Ratapan ketiga, jelas-jelas Tuhan Yesus mengatakan, engkau bukan bagian dari bangsa Israel. Atau mengatakan engkau adalah anjing, aku cuma ngerawat manusia Israel. Hancur itu. Tetapi apakah itu sasarannya Tuhan Yesus? Belum. Ya, ada satu pesan lagi yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan responsnya sama perempuan itu adalah perempuan, tetapi perempuan itu mendekat. Maksudnya semakin mendekat. Ibu-ibu, kalau udah dicaci maki begitu tuh semakin mendekat, itu penderitaan loh ya. Perjuangan tuh yang nggak mudah begitu ya. Kalau istilah saya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala ya udah gitu ya. Kalau mau makan nanya dulu, anak-anak udah makan belum? Udah makan aja dulu, anak-anak udah makan belum? Udah pulang capek mau makan masih nanya dulu kan, anak-anak udah makan belum? Bertahan untuk seseorang yang dikasihi itu penderitaan. Ibu-ibu pernah capek nahan lapar terus nahan lapar lagi, sebel ya, lama-lama emosi itu. Nah maksud saya bukan mengenai ini. Coba kita bayangkan penderitaan yang kesekian, perempuan itu tetap mendekat sekalipun Tuhan Yesus memperjelas. Sorry ya, kita beda strata ya, seakan-akan gitulah ya kalau zaman sekarang ngomongnya. Tapi Tuhan Yesus bukan maksud itu, tetapi ingin memberikan pesan kepada murid-muridnya, tetapi menjelaskan seperti itu. Jelas-jelas ratapan itu tidak membuat perempuan Kanaan itu surut, tetapi tetap melangkah maju. Dia mengatakan, Tuhan, tolonglah aku. Ada satu energi yang berlipat ganda muncul di dalam penderitaan atau di dalam ratapan itu. Kadang-kala kita nggak menyadari itu ibu-ibu. Kita justru terikat di dalam ratapan, terus aku udah nggak punya kekuatan, aku udah miskin, aku udah gini. Tetapi di dalam ratapan justru ada kekuatan berlipat ganda. Persoalannya bagaimana kita bisa memahami kekuatan itu.
Jangan pernah lupa, ini khotbah di dalam bulan misi. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang akan kita jangkau yang penuh dengan penderitaan, jangan salah memperlakukan sehingga seakan-akan orang itu sama sekali tidak punya tenaga. Sehingga kita buru-buru mau menghapus penderitaannya. Diberikan sesuatu supaya mereka senang dan lupa penderitaannya. Ibu-ibu, di bulan misi kita harus melihat bahwa langkah misi itu langkah yang begitu banyak. Begitu luas. Kenapa? Dunia ini jangan pernah lupa dicipta oleh Tuhan. Masakan misi hanya satu metode? Tuhan begitu luas mencipta dunia ini. Begitu banyak persoalan, begitu banyak varian yang harus kita pakai. Kita harus kreatif, terus mendalami apa makna yang tersimpan di Alkitab sehingga kita bisa menggunakan sebagai langkah misi. Salah satunya adalah penderitaan. Ratapan. Kalau ada orang meratap, kemudian kita udah, gitu ya, tangisannya supaya nggak nangis, lupakan. Dari satu bagian yang lain, ternyata itu justru mematahkan kekuatan yang sudah Tuhan taruh di dalam diri. Terlalu banyak pesan-pesan tentang kuasa ratapan, memberikan kekuatan dan menimbulkan berkat. Mari kita ikuti ini dulu. Kemudian jawab Yesus di ayat 26. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah ini dia berkatnya. Ayat 28. Lalu Yesus berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Siapa yang mau dikasih iman kayak gini sama Tuhan? Berkat. Ini ada berkat. Doa kita seakan-akan dibukakan jalan. Apa yang aku kehendaki, aku utarakan di hadapan Tuhan. Terjadi berkat. Ini adalah berkat. Kemudian tidak ditulis itu bagaimana reaksi perempuan itu, tetapi Matius mengatakan seketika itu juga anaknya sembuh. Mari kita bayangkan, perempuan Kanaan itu pulang ya, ngelihat anaknya. Serius, sembuh. Apa yang akan dia utarakan? Kepada tetangganya yang orang-orang Kanaan juga, yang orang-orang bukan pilihan, apa yang akan dia katakan? Jelas dia orang Kanaan. Artinya komunitasnya juga Kanaan dong. Nggak tahu ya, kalau di Gading Serpong kan membaur ya. Tapi ini kan zaman dulu, Kanaanis Kanaan. Tapi begitu pulang, anakku sembuh. Dia menjeritnya kemana? Ke bangsa Israel. Nanti malah dikatain lagi, anjing kesini, gitu kan. Pasti yang paling terdekat, yang paling logis kita bayangkan adalah dia akan berkata kepada bangsanya bahwa Yesus adalah Mesias, dengan perkataannya sembuh anakku. Jadi betul, melalui Yesus maka kita menjadi darah pilihan, seperti bangsa pilihan. Kita pun bukan bangsa Israel, tapi kita juga menyembah Yesus sebagai Mesias. Maka kita masuk sebagai bangsa Israel. Ibu-ibu yang kasih Tuhan, ratapan yang menjadi berkat inilah yang diusung oleh CWP, saya dengan teman-teman, untuk bertemu dengan orang-orang yang punya ratapan. Jadi kami itu seperti nyari-nyari masalah gitu ya. Nyari orang-orang yang meratap, padahal banyak ya, banyak gitu ya. Tapi entah gimana Tuhan tuh bisa mengarahkan sedemikian rupa, ya ini, this one, ini layanin gitu ya. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, misi melalui mendengar ratapan, berbicara mengenai ratapan, mengarahkan ratapan itu, hidupi ratapan itu, lihat di dalam ratapan itu. Maka engkau akan melihat Tuhan dan mendapatkan berkat. Itu adalah pola
dari bermisi yang mungkin ibu-ibu tidak menyadari. Karena di situ ada kekuatan yang besar. Tuhan Yesus, Tuhan kita sendiri pun menyelesaikan perjalanannya juga melalui ratapan ya. Di Taman Getsemani dia meratap gak? Meratap. Tapi kita kadangkala salah kaprah. Melihat orang-orang susah, kita gak mau membicarakan ratapan. Udah, pasti sembuh. Pasti ada berkat, pasti ada ekonomi sembuh. Pasti begitu. Kita nggak coba lagi menyelidiki tentang permasalahannya. Kita tidak coba lagi mengatakan di dalam berkat, di dalam ratapan itu engkau mendapat kekuatan. Ada sebuah perjalanan, seseorang datang ke gereja, punya selidik, ternyata orang itu masuk ke dalam gereja itu sudah bukan lagi status sebagai orang Kristen, tapi sebagai orang mu'alaf. Ya. Selidik punya selidik ya udah, terdengar berita kawin siri, ini dulunya sih iya Kristen gitu ya. Lalu ketika coba aku bertemu sama dia, bicara mengenai yuk kita lihat yuk kehidupanmu gimana yuk ya, gitu ya. Ada penderitaan apa sih? Ada ratapan? Oh nggak mau dia ngomong. Dia kepingin langsung dapat pertolongan dalam bentuk rupiah, begitu. Alhasil ternyata dia benar hanya ingin memanfaatkan itu. Ada satu yang kemudian saya gumuli, dia harus lurus dulu. Bagaimana dia mau mengakui dosa-dosanya, kenapa meninggalkan Tuhan. Bahkan mempermainkan Tuhan, masuk ke gereja hanya untuk mencari uang, mencari pertolongan berkat-berkatnya tanpa mau kembali menyembah Tuhan sebagaimana Tuhan adalah Tuhan. Jadi ketika dia mau ke situ maka dia akan bangkit. Ada sebuah keluarga yang nanti anaknya videonya akan ditayangkan di sini. Dia orang Dayak. Dia terlahir cacat. Kemudian keluarga besarnya meminta dia dibuang ke sungai, tapi ibunya tidak mau, gitu ya. Karena di sana rupanya ada budaya begitu anaknya cacat buang, itu aib, nanti mendatangkan kutuk satu desa. Tapi nggak mau, lalu ibu dan keluarganya lari keluar dari kampung itu dan anaknya ini bisa bertumbuh. Ketika dia bertemu dengan CWP, dia membuka diri. Kemudian dia menceritakan seluruh ratapannya, akhirnya terjadi rekonsiliasi dengan ibunya, dan dia sekarang dipakai Tuhan untuk menjangkau anak muda yang lain. Ratapannya justru saya dalami, kamu sakit hati, kamu ini, gitu ya. Dan sekarang dia bisa hidup. Kemarin dia memberi kabar, sampai detik ini satu keluarga hanya megang uang 400.000. Apa yang saya lakukan? Tenang, nanti aku transfer. Enggak. Bagus. Terus dia balas, dia manggil aku Koben. Oke Koben. Bertahan ya, bertahan. Kalau ibu-ibu gimana? Patungan ya, transfer ya, gitu ya. Biarkan mereka bertemu dengan Tuhan melalui ratapan. Akhirnya berpesta. Mari kita lihat. Video pertama Bu, tolong. Namanya selfie. Selfie ini, ini dia. Yang pertama tadi Bu. Kenapa saya menulis buku Masuk Kehidupanku ini? Karena yang saya rindukan adalah supaya setiap para penyandang disabilitas memahami bahwa ada tujuan Tuhan yang indah dalam setiap kehidupan. Pada awalnya kita tidak mengerti, dan
Saya juga doakan buku ini menjadi kekuatan bagi orang yang punya kelemahan dalam fisik mereka, yang kadang-kadang dianggap sebagai kutuk, bahkan dianggap sebagai tontonan, hinaan, bahkan bulian, karena kondisi mereka yang berbeda dengan kebanyakan orang. Karena itu saya memberatkan diri untuk menulis buku ini bersama kedua saya yang luar biasa, dan saya harap para pembaca dikuatkan, dimampukan oleh Tuhan dalam menjalani hidup mereka walaupun kondisi berbeda dengan orang lain. Terima kasih. Terima kasih. Selama ini Selvi kalau berbicara itu ada mamanya. Dia ngomong, mamanya itu yang ngomong supaya yang lain jelas. Ketika membuat video ini, akhirnya dia putuskan, mama minggir, biar aku yang bicara. Ada satu pemulihan, ada satu kekuatan. Dia tahu dirinya bisa menjadi berkat. Dia tidak lagi mempersoalkan malu atau aib bila dia tampil seperti ini. Tinggal 400.000 kok Ben. Oh, hebat. Dia jualan ikan, dia jualan apalah, makanan buah-buahan atau sayur-sayuran di Kalimantan sana, di Nangabulik, Lamandau, Kalimantan Tengah. Minggu depan saya dan Nosta, istri saya, akan mengunjungi dia. Ibu-ibu, mana yang kita lihat? Apa yang kita mau berikan? Kerohaniannya? Atau makanan, minuman, uang? Mana yang terlebih dahulu yang penting? Kata misi adalah kata yang memperlihatkan ada tujuan yang jelas. Jelas itu artinya di dalam kita sebagai orang Kristen, yang namanya jelas adalah Kristus. Tidak ada kata lain. Yang jelas adalah Kristus. Terang itu adalah Kristus. Misi adalah Kristus. Kalaupun Selvi tetap miskin, tetapi dia terus memperkatakan tentang Kristus, maka aku akan berdiam diri. Ya, selesai misi. Ini adalah perspektif berbeda ketika kita mau bermisi melalui ratapan yang mendatangkan berkat. Video kedua, kita saksikan ya. Agak panjang, 7 menit. Kita lihat. Perkenalkan, nama saya Joko Patnanto, usia 52 tahun, domisili di Ketaon, Banyudono, Boyolali. Istri saya satu bernama Suhartini dan anak saya bernama Johan Melvin Ananta. Sebagai kepala rumah tangga, saya punya tanggung jawab untuk bisa menghidupi keluarga saya, sehingga dalam aktivitas kehidupan saya menggunakan motor roda 3 untuk menafkahi keluarga saya. Berhubung suami saya keadaannya seperti ini, kalau naik motor perlu bantuan saya, istrinya, dengan kesusahannya. Dalam
mengendarai motor, kadang dia kesusahan memasukkan gigi dan mengurangi gigi, jadi saya yang harus membantu mengurangi giginya itu supaya lebih aman. Ketika naik motor ini banting kanan gitu ya, jadi mau tidak mau harus menahan. Kaki saya sekarang juga udah tidak begitu punya tenaga untuk menginjak rem, jadi saya naik motor itu hanya gigi 1, gigi 2, udah. Nanti kalau gigi 2 dikurangin gasnya gitu bisa berhenti. Tetapi repotnya kalau pas turun di depan ada mobil atau motor, wah itu ini piye. Saya beberapa kali sampai harus terguling, akhirnya jatuh. Dan kadang-kadang aman juga ketika saya ambil belok dan masih ada jalan yang bisa diambil. Nah, jadi memang banyak resiko yang harus dihadapi. Menceritakan tentang pengalaman kehidupan yang terjadi di masa-masa pengalaman saya sebagai seorang disabilitas, yang tentunya ada rasa-rasa yang kadang tidak menyenangkan di hati saya. Nah, ini kesempatan untuk mengungkapkan melalui tulisan ini dan sedikit mengurangi beban yang menumpuk. Jadi kesempatan untuk curhat begitu. Saya punya keberanian untuk menulis ini sebetulnya berat karena tadinya saya mencoba untuk orang tidak melihat saya sebagai orang yang cacat. Saya mencoba menutupi diri sehingga saya punya 2 akun Facebook, yang satu yang menunjukkan sesuatu yang tidak cacat dan satu lagi berhubungan dengan orang-orang yang cacat. Dan akhirnya suatu saat saya ditemukan dengan satu komunitas yaitu SDC, yang mana di situ adalah kumpulan anak-anak disabilitas. Dan ketika saya ditawari oleh Selfie, dia ngomong aja susah, bergerak susah, dia mau menceritakan, mau berbagi. Kenapa saya masih mencoba menutup diri? Kenapa saya masih mencoba untuk orang tidak melihat nyatanya saya? Siapa saya yang sebenarnya? Oleh karena itulah makanya saya punya keberanian untuk menulis. Saya ingin ini menjadi warisan iman buat Tuhan, sehingga dia juga nantinya bisa mewariskan itu kepada generasi-generasi berikutnya. Sebagai tubuh Kristus
memiliki fungsi-fungsi masing-masing. Dan saya meskipun disabilitas, saya juga ingin menjalankan peran fungsi tersebut sehingga saya bermanfaat sebagai tubuh Kristus. Supaya melalui tulisan yang dibuat, yaitu Mazmur Kehidupan, akan memberikan dampak bagi orang yang memiliki keterbatasan, untuk mereka bisa punya keberanian, punya kemauan untuk bisa bermanfaat bagi bangsa. Uang, tetapi makna hidup. Dia berhasil berjumpa dengan makna hidup. Aku sebagai ayah bisa punya arti menuangkan warisan iman. Aku sebagai anggota gereja yang tadinya malu-malu ya masuk gereja gitu ya, naik motornya kayak gitu ya. Akhirnya dia tahu, aku ini tubuh Kristus, aku punya makna. Dan berhasil. Dia akhirnya berani waktu memberikan kesaksian di gereja, dia mengatakan, saya si pengkor, yang selama itu kata itu tidak diucapkan. Dia berani mengedepankan. Ayahnya itu pendeta emeritus di gereja itu. Ayahnya terdiam di pojokan. Tetapi itu memberikan gelombang kepada jemaat gereja untuk juga memiliki kekuatan bersaksi. Salah satunya itu, aku ketemu dengan ibu-ibu dan lansia itu. Ada satu gelombang, 5 it's okay. Ya. Walaupun naik keretanya pegel juga ya, ini kapan nyampe gitu ya. Kereta ekonomi. Lalu yang terakhir adalah dia punya keyakinan dia itu juga bisa memberikan kontribusi kepada bangsa. Ini adalah berkat, Ibu. Misi di dalam arah seperti ini mendorong orang untuk menyadari posisinya yang sudah Tuhan taruh di dalam kehidupannya. Sehingga dia tidak lagi membicarakan uang. Selfie setiap bulan kami berikan 100.000, Ibu-ibu. Buat apa? Buat beli data, pulsa. Kenapa? Dia senang main TikTok. Dan ketika dia TikTok, dia menceritakan bukunya ini kepada mereka. Dan salah satu pengasuh komunitas TikTok itu, Pak Haji Mansuri. Itu membeli 5 buku. Dan Pak Haji Mansuri berhasil mendorong salah satu anggota komunitas TikTok itu untuk beli. Kan aku yang bungkus-bungkusin, yang packing, yang ngirim ke JNE, ini sopa. 100.000 buat data. Pak Joko sekarang melanjutkan keberaniannya untuk kuliah teologi S1, STH secara online. Waktu saya tantang, saya nggak ngeliat tuh caranya dia naik motor begitu. Tapi ngomong saya kenceng gitu ya. Iya, aku tahu Bapak susah, tapi kalau diminta berani nggak naik bis ke Semarang? Tanya sama anak istri, komunikasi. Aku belum tahu ya cara ngeliat dia naik motor gitu ya. Terus jawabannya apa? Aku mau. Bisa nggak? Masalah bisa nggak bisa, pokoknya aku mau, dia bilang. Ya udah. Dan kemarin waktu kunjungan bikin video itu, oh alah, jahat ya mulutku. Tapi dia tembus penderitaan itu. Ketika dia mau, aku berdoa, Tuhan kirim ada donatur yang bisa membiayai perkuliahannya dia. Sampai 4 tahun, full. Dan Pak Joko itu
menerima bantuan itu untuk kuliah. Dia jualan warung kecil atau apa gitu. Ya waktu datang ya biasa aja. Terus kemudian jangan sampai aduh kasihan ya gini-gini. Inilah sebuah konsep bermisi melalui pendalaman ratapan. Orang yang meratap itu arahkan pada Kristus, maka justru dia mendapatkan berkat oleh karena dia tahu dia punya arti dan memberikan berkat kepada banyak orang. Dan yang terakhir Bapak Ibu-ibu, mari kita lihat satu lagu yang saya suka banget dari Mazmur 63, dan lagu ini sedang kami doakan untuk dijadikan sebuah konser yang akan dinyanyikan oleh penulis kehidupanku, video terakhir, Mazmur 63. Mari kita simak kata-katanya ya. Bayangkan kata-katanya. Ku rindu Engkau, Tuhan, yang selalu menjaga, menenangkan hatiku. Kasih setiamu, Tuhan, lebih dari hidup, hatiku bersorak untuk-Mu. Biar mulutku memuji-Mu dan menyatakan kemuliaan-Mu. Biar mataku memandang-Mu, melihat kekuatan dan keagungan-Mu. Kasih-Mu Bapa lebih berharga dari segalanya. Ku rindu Engkau, Tuhan, yang selalu menjaga, menenangkan hatiku. Kasih setiamu, Tuhan, lebih dari hidup, hatiku bersorak untuk-Mu. Biar mulutku memuji-Mu dan menyatakan kemuliaan-Mu. Biar mataku memandang-Mu, melihat kekuatan dan keagungan-Mu. Kasih-Mu Bapa lebih berharga dari segalanya. Jiwaku haus merindukan hadirat-Mu. Ku aman dalam naungan-Mu. Biar mulutku memuji-Mu dan menyatakan kemuliaan-Mu. Biar mataku memandang-Mu, melihat kekuatan dan agung-Mu. Mulutku memuji-Mu dan menyatakan kemuliaan-Mu. Ibu-ibu yang kasih Biar Tuhan, mataku memandang-Mu, melihat bila kita bayangkan mereka yang menderita mengatakan dengan bibirnya, aku mau memuji-Mu Bapa. Betapa indahnya itu menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Dan itulah misi kita. Di dalam penderitaan terungkap kata-kata pujian.
biarlah dunia bisa melihat ada pesona yang tidak bisa diberikan oleh dunia, bahwa penderitaan di dalam Kristus adalah kemenangan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Engkau menyediakan banyak orang-orang di dalam dunia ini yang penuh dengan kesulitan. Ratapan itu akan senantiasa ada. Engkau sendiri berkata ya Tuhan Yesus, bahwa sampai Engkau pergi naik ke surga, orang miskin, orang menderita akan selalu ada. Biarlah melalui firman yang sudah Engkau sampaikan, Matius 15 ayat 21 hingga 28. Kami paham ya Tuhan, bagaimana Engkau membukakan penderitaan itu, bagaimana Engkau mengungkap ratapan itu menjadi sebuah kekaguman, sebuah pesona, sebuah berkat yang akan memperluas kemuliaan nama-Mu di dunia. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku misi, bertemu mereka yang memiliki banyak ratapan. Biarlah kami boleh mendampingi, mengarahkan sehingga mereka boleh menikmati ratapan itu dan menjadi berkat bagi dirinya dan bagi orang banyak. Ubahlah perspektif kami Tuhan, sehingga misi kami menjadi misi yang lebih tajam, bertujuan hanya untuk menyatakan Kristus, dan Kristus itu nyata di dalam setiap ratapan. Bukankah Engkau sendiri hadir di dalam banyak penderitaan mulai dari kelahiran hingga kematian? Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk hal ini. Kami bersyukur untuk anak-anak muda yang telah Engkau kirimkan di dalam gereja, termasuk kami mengingat ada seorang penulis Mazmur Kehidupanku yang juga berjemaat di dewasa muda, yaitu Regina. Biarlah Regina boleh terus Engkau pakai untuk menjadi alat-Mu menyuarakan di dalam ratapannya ada berkat. Juga untuk rekan-rekan lain, kami teringat dengan Monica. Juga jemaat-jemaat yang lain yang mungkin memiliki ratapan. Tuhan, biarlah ratapan mereka dengan cara-Mu yang ajaib boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga mendoakan untuk beberapa pokok doa syafaat. Kami berdoa untuk kondisi kota kami, polusi udara yang tinggi, khususnya di Serpong, Tangerang, Jakarta, dan beberapa kota di Indonesia. Tuhan, tolong beri hikmat kepada pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk dapat mengatasinya. Biarlah kami sebagai warga kota pun juga Engkau berikan hikmat untuk bisa menyikapinya dengan baik, sehingga kami tidak terjebak dalam sakit penyakit seperti batuk pilek, ispa, dan yang lain-lain. Tolong Tuhan, selamatkan kami, jauhkan kami dari sakit penyakit maupun bencana. Tuhan, kami juga berdoa untuk ibu-ibu jemaat wanita di GKI Gading Serpong yang sedang mengalami pergumulan, baik untuk kesehatannya, rumah tangga, ekonomi, usaha, dan yang lain-lain. Sebagaimana apa yang kami baca, sebagaimana yang kami renungi, biarlah kaum wanita di GKI Gading Serpong di dalam ratapannya, mereka menjumpai ada sebuah energi ilahi yang luar biasa. Mereka boleh bangkit, bahkan mereka boleh diberikan keberanian menyuarakan ratapannya sebagai sebuah pesona berkat yang Kau berikan di dalam kehidupannya. Sehingga banyak orang di GKI Gading Serpong ini tergugah dan akhirnya tidak berusaha sembunyi dari ratapan, tetapi justru menjadi pribadi yang berani menyuarakan ratapannya, karena di dalam itu ada Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami, khususnya yang sedang sekolah, kuliah, ataupun yang sedang bekerja, ataupun yang sedang mencari pasangan. Tolong ya Tuhan, keturunan kami ini, Engkau genggam Tuhan, di dalam tangan-Mu. Kalaupun Engkau sedang membentuk mereka, jangan seakan-akan kami penuh dengan khawatir dan menghambat proses pembentukan dari Engkau. Seakan-akan kami jauh tahu lebih baik untuk kepentingan mereka. Tuhan, sadarkan kami bahwa Engkaulah pemilik keturunan kami. Engkau lebih tahu apa yang mereka butuhkan.
Maka pada siang hari ini kami buka hati kami. Biarlah Engkau sendiri yang membentuk sesuka Engkau ya Tuhan. Engkau bentuk keturunan kami, anak, cucu, dan cicit. Biarlah mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bentuk kami pula Tuhan ketika berhadapan dengan anak-anak kami yang mungkin punya masalah sebagai seorang remaja. Kami terbuka, tidak menutup telinga. Biarlah ketika mereka berbicara tidak kami hadang dengan pendapat-pendapat kami sendiri. Tolong Tuhan. Terima kasih kami boleh meminta hal ini. Dan yang terakhir kami berdoa untuk kunjungan klasis pada hari Sabtu 9 September. Biarlah kunjungan dari kunjungan klasis ini, Komisi Wanita, Komisi Dewasa Wanita, GKI Gading Serpong akan berkunjung ke GKI Sutopo, dapat memunculkan pertemuan yang hangat, saling berbagi, dan saling bisa memberikan kesaksian betapa luar biasanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Inilah rangkaian doa kami Tuhan, yang kami angkat di dalam satu nama yang ajaib, yang kami sembah, baik di dalam suka maupun duka, yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu-ibu, untuk menyambut firman Tuhan ini, mari kita pujikan lagu Masihkah, Masih Adakah di Dalam Hati. Masih adakah di dalam hati perhatian bagi yang terlantar, yang selalu minta perhatian dari orang yang berbelas kasih. Tuhan tolong kami, umat Tuhan tolong kami umat-Mu menyatakan kasih-Mu. menyatakan kasih-Mu. Jadi pemberita kabar baik bagi yang lemah dan menderita. Masih banyak orang terpenjara. Masih banyak orang terpenjara, hidup terbelenggu dan tertawa, sungguh mengharapkan kekuatan, merindukan sanak dan saudara. Pada persekutuan wanita pada hari ini kita juga akan memberikan persembahan. Ada nats persembahan dari 2 Korintus 8 ayat 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Untuk menyambut persembahan ini kita nyanyikan lagu bait ketiga dari lagu yang sama. Mari. Masih banyak orang yang terbuang, tidak dihargai dan tersingkir, hidup bagaikan sebatang kayu
di bulan misi ini bagi Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Ibu-ibu silakan berdiri. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah kumpulkan kami di dalam persekutuan wanita pada saat ini Tuhan. Tuhan, kami membawa persembahan ini Tuhan, biarlah Tuhan pakai persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan juga berikan hikmat dan kebijaksanaan, biar pengurus dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Tuhan juga pakai kami, hidup kami Tuhan untuk menjadi berkat di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ke depan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan tetap berdiri kita nyanyikan lagu pengutusan, kuasamu dan namamu lah, hendak kami sebar. Tuhan, hari ini kita sudah belajar bahwa melalui penderitaan di situ ada energi perubahan yang luar biasa. Perempuan Kanaan itu diingatkan ratapannya dan dia semakin dekat dengan Tuhan.
Biarlah ketika kita memahami konsep ratapan, ternyata di situ ada energi yang bisa memenangkan jiwa, kita bisa menjadi pelaku misi Tuhan. Dan sekarang, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom ibu-ibu semua. Sebentar kita akan mendengarkan beberapa warta. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Beni Dewanto yang telah membagikan kebenaran firman hari ini. Ya, bagaimana di dalam ratapan itu justru ada berkat. Ya, berkat kekuatan untuk bersandar kepada kekuatan Tuhan. Tadi saya search. Kalau Bapak bilang tadi CWP itu Yayasan Caraka Wijaya Pratama, betul ya Pak ya? Oke, kita doakan juga untuk Pak Beni dan pelayanannya di yayasan tersebut. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih untuk setiap petugas baik pemimpin pujian, pemusik, penerima tamu, kolektan dan mulmet. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Kami sungguh bersukacita atas kehadiran ibu-ibu semua hari ini, dan bila ada yang baru pertama kali datang, ada satu orang silakan kalau tidak keberatan untuk berdiri dan kita akan memberi selamat datang Ibu. Silakan yang di sekitarnya untuk memberi salam. Terima kasih. Kita akan masuk ke dalam flyer yang berikut adalah untuk persekutuan kita minggu depan, masih dalam menyambut bulan misi. Kita akan berkolaborasi dengan Komisi Pengabaran Injil, akan mengangkat tema Allah yang mengubah dan menyelamatkan. Kita akan juga mendengarkan sharing tentang penginjilan praktis dari P4 ya, sharing dari P4 yaitu pelatihan untuk pembinaan penginjilan praktis ya, dari alumni P4 ya. Kemudian kita juga akan mengadakan bina pelawatan pada hari Selasa tanggal 19 September jam 10 dengan pembicara Bapak Pendeta Santoni Ong. Di sini kita akan belajar bagaimana melawat dengan efektif. Kita akan belajar teorinya tapi juga melalui simulasi atau praktek langsung ya dengan berbagai kasus. Diharapkan melalui pelatihan ini kita bisa mendampingi atau menjadi berkat bagi orang-orang yang kita lawat. Pendaftaran akan dibuka mulai hari ini di belakang ya oleh Ibu Silvi. Udah pada kenal ya. Ibu Silvi boleh berdiri dulu dong. Ya. Oke, atau juga melalui flyer yang disebar di grup komunikasi kita. Saya pikir ini juga related banget ya buat tema kita bulan ini, buat bermisi ya Pak ya. Ini kan juga salah satu bentuk misi kita ya. Jadi ibu-ibu hari ini semua harus daftar ya. Sampai bertemu di tanggal 19 September.
Kemudian untuk pemilihan penatua, gereja kita mengundang setiap jemaat anggota GKI Gading Serpong untuk mengusulkan nama-nama calon penatua periode 2024 sampai 2007. Dapat mengisi form, G-form, mulai hari Minggu tanggal 3 sampai 24 September. Keterangan secara detail dapat dilihat di wak komunikasi kita atau di warta di gereja. Yang terakhir kita akan merayakan ulang tahun. Minggu ini bertepatan dengan ulang tahunnya dari Ibu pemimpin pujian kita ya. Ibu Inge silakan maju ke depan. Atau ada lagi yang belum disebut namanya? Takut ketinggalan? Nggak ada ya. Ibu Inge silakan maju ke depan. Nanti akan kami setelah menyanyi selamat ulang tahun, kita minta Bapak Beni untuk mendoakan. Ibu-ibu boleh silakan berdiri, kita akan menyambut dengan pujian bersama. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Bu Inge, nanti habis doa kuenya minta ya. Enggak bercanda. Baik Ibu-ibu, kita sama-sama menyatukan hati bersukacita untuk Ibu Inge ya. Yang katanya usia lansia ya. 60 pas. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkaulah yang menggenggam perjalanan kehidupan Ibu Inge. Kami percaya ketika Engkau menggenggam, Engkau tidak sekedar menggenggam, tapi Engkau juga membentuk. Kami juga menyadari ketika usia kami bertambah, maka akan ada hal-hal yang penting untuk terus Engkau bentuk. Bahkan kadangkala ketika kami terus semakin bertambah usia, ada sesuatu yang semakin keras dalam hidup kami. Biarlah di tangan-Mu yang penuh dengan kelembutan itu, yang penuh dengan kasih itu, pembentukan itu terus boleh berjalan. Kami berdoa meminta kepadamu ya Tuhan, biarlah Ibu Inge Engkau berikan hati sebagai seorang istri, sebagai seorang mama yang semakin hari, semakin lembut menyerupai hati-Mu ya Tuhan. Limpah dengan kasih. Biarlah setiap tutur kata di dalam doanya, baik yang terdengar maupun yang tidak terdengar, oleh karena begitu besar ratapannya, Engkau mendengar dan menjawabnya. Biarlah di dalam kehidupannya, di dalam rumah tangganya, di dalam keluarga, seluruh suasana penuh dengan sukacita oleh karena doa-doa Ibu Inge Engkau jawab. Biarlah seluruhnya ini memperlihatkan bahwa Engkau hadir di dalam perjalanan hidup Bu Inge dan menjadi warisan kekal bagi anak-anak. Inilah doa dan permohonan kami. Pakailah Ibu Inge semakin efektif untuk menyampaikan siapakah Engkau. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu-Ibu, kami tunggu kehadirannya untuk persekutuan minggu depan dan Bu Inge boleh ke depan untuk kita beri salam dan sekalian kita akan foto bersama untuk mengakhiri persekutuan hari ini. Terima kasih.